Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan baik selalu ya. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan satu video dalam bentuk presentasi mengenai. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke video presentasi berikut ini. Baiklah, untuk pertemuan yang ke-6 ini, untuk mata kuliah pengantar ekonomi, langsung saja kita ke pokok bahasan keseimbangan pendapatan nasional dalam teori Keynes. Oke, baiklah. Keynes menyatakan bahwa mekanisme pasar tidak secara otomatis menjamin adanya full employment dalam perekonomian. Nah, justru Keynes menyatakan bahwasanya pemerintah harus ikut campur, ya, harus ikut campur dalam urusan perekonomian seperti itu, terutama dalam hal investasi yang sangat besar. Dan masalah investasi ini sebetulnya sudah ditulis dalam bentuk tulisan, dalam bentuk buku oleh Keynes semenjak dia kuliah di Universitas Oxford tahun 1936. Keynes juga menyatakan bahwa tidak hanya investasi sangat penting dalam menentukan pendapatan nasional, tapi juga terdapat kemungkinan bahwa tabungan lebih besar daripada investasi. Kemudian yang kedua, Keynes juga menyatakan bahwa tingkat bunga tidaklah merupakan media untuk menyamakan keduanya. Tugas utama bank sentral adalah menciptakan kestabilan harga melalui kebijaksanaan tingkat bunga yang selayaknya. Nah, beliau juga menyatakan bahwa tidak hanya investasi ini sangat penting dalam mendukung pendapatan nasional, melainkan ada variabel lain yang juga mendukung pendapatan nasional, yaitu tabungan. Dalam bukunya The General Theory, Keynes menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pendapatan nasional. Beliau menyatakan bahwa menurut kaum klasik, pendapatan nasional akan selalu dalam keadaan full employment, di mana keinginan masyarakat untuk menabung itu sama besarnya dengan keinginan perusahaan untuk berinvestasi. Namun, pendapat dari kaum klasik tersebut disanggah oleh Keynes. Menurut Keynes, pendapatan nasional yang seimbang terjadi pada kondisi keadaan kurang dari full employment. Sementara menurut kaum klasik, pendapatan nasional yang seimbang adalah ketika terjadinya investasi dari perusahaan besarnya, yaitu sama besar dengan tabungan yang diinginkan oleh konsumen. Misalnya sektor perusahaan menghasilkan output sebanyak 100 juta rupiah. Kemudian perusahaan berharap bahwasanya 80 juta dijual kepada sektor rumah tangga dan sisanya yang 20 juta adalah untuk investasi. Investasi di sini bisa juga berarti sebagai persediaan. Nah, kalau misalnya sektor rumah tangga atau konsumen di sini melakukan pembelian sebesar 80 juta, maka otomatis tabungan dari konsumen yang sebesar 20 juta nilainya sama dengan investasi dari perusahaan, yaitu sebesar 20 juta. Sementara sebaliknya, kalau misalnya sektor rumah tangga atau konsumen hanya membeli produk dari perusahaan hanya seharga 70 juta, maka sisanya yang 30 juta itu adalah sebagai tabungan untuk konsumen atau sektor rumah tangga, dan untuk pihak perusahaan 30 jutanya adalah sebagai investasi. Namun karena di awal dia berharap 20 juta sebagai investasi, maka ada 10 juta investasi yang tidak diharapkan sebelumnya. Nah, dalam kasus ini, sektor perusahaan akan mengalami tambahan persediaan yang tidak diinginkan, yaitu sebesar 10 juta rupiah. Tapi menurut Keynes, beliau berpendapat bahwasanya ketika investasi dari perusahaan lebih kecil atau katakanlah tidak sama dengan tabungan daripada konsumen atau sektor rumah tangga, maka hal ini bisa disiasati dengan menurunkan volume produksinya. Nah, dengan demikian output akan turun selama keinginan menabung lebih besar daripada keinginan untuk investasi.
Proses turunnya output ini akan terus berlangsung sampai keinginan menabung sama dengan keinginan investasi. Dalam mana pendapatan nasional keseimbangan yang baru lebih rendah dari semula. Berapa besarnya penurunan pendapatan nasional sebagai akibat keinginan menabung lebih besar daripada keinginan investasi? Untuk menjelaskan hal ini, Keynes menciptakan fungsi konsumsi. Dilihat dari segi lain juga merupakan fungsi tabungan. Berikutnya kita ke slide mengenai konsumsi dan pendapatan nasional atau GNP, Gross National Product. Dalam hal ini Keynes menyatakan bahwasanya konsumsi atau pengeluaran konsumsi itu tergantung kepada pendapatan. Artinya bahwa semakin besar pendapatan, maka pengeluaran konsumsinya juga akan semakin besar. Terkait dengan keduanya, ada satu formulasi yang saling berkaitan, yaitu C sama dengan A plus BY. C-nya adalah pengeluaran konsumsi, Y-nya adalah pendapatan, sementara A dan B-nya adalah variabel. Di mana koefisien B merupakan lereng garis tersebut, yang menunjukkan perubahan konsumsi per unit perubahan pendapatan yang biasanya dinamakan marginal propensity to consume, dan besarnya kurang dari 1. Kita ambil pemisalan, misalnya B sama dengan 0,6, berarti bahwa kenaikan pendapatan sebesar Rp1.000 itu akan menambah pengeluaran konsumsi sebesar Rp600, yang berarti pula tambahan tabungan sebesar Rp400. Dan koefisien konstanta menunjukkan besarnya konsumsi apabila pendapatan sama dengan 0, dan juga menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi C. Selain pendapatan, perubahan nilai A akan menggeser garis C sama dengan A plus BY. Baiklah, kita lanjutkan ke peranan pemerintah. Apabila investasi dari swasta tidak mampu mendorong pertumbuhan GNP, Gross National Product, maka pengeluaran pemerintah akan dapat menggantikannya. Menambahkan pengeluaran pemerintah dalam model di atas tidaklah sukar, karena dalam hal ini pengeluaran bisa meliputi investasi, kemudian pengeluaran pemerintah, dan juga konsumsi. Di mana pengeluaran konsumsi dilambangkan dengan C, sementara investasi dilambangkan dengan I, dan pengeluaran pemerintah dilambangkan dengan G. Sehingga terdapat persamaan Y sama dengan C plus I plus G. Menurut kaum klasik, tingkat bunga itu adalah hasil interaksi antara tabungan dan investasi. Sementara Keynes memiliki pandangan yang sangat berbeda. Jadi menurut beliau, tingkat bunga itu tergantung kepada permintaan dan penawaran. Penawaran dan permintaan ini artinya adalah permintaan dan penawaran uang yang ditentukan di pasar uang. Karena uang sendiri menurut Keynes adalah salah satu bentuk kekayaan yang dipunyai seseorang, seperti halnya kekayaan dalam bentuk saham, dalam bentuk obligasi, dan surat-surat berharga lainnya. Dan untuk menyederhanakan modelnya, dalam hal ini Keynes hanya membagi menjadi dua bagian, yaitu surat berharga dan uang kas. Kemudian menurut Keynes, bahwa keuntungan apabila kekayaan diwujudkan dalam bentuk uang kas adalah kemudahan dalam melakukan transaksi, sebab uang kas merupakan alat pembayaran yang paling likuid. Likuid diukur dengan kecepatan menukar kekayaan, baik dalam bentuk alat pembayar untuk transaksi tanpa adanya kerugian nilai dan lain sebagainya. Jadi uang tidak ada risiko capital gain atau loss seperti halnya pada bentuk kekayaan yang lain. Tetapi bentuk kekayaan dalam uang kas tidak dapat memberikan penghasilan misalnya berupa uang. Sebaliknya, kekayaan dalam bentuk surat berharga di mana harganya dapat naik turun tergantung dari tingkat bunga. Apabila misalnya tingkat bunga naik, maka harga surat berharga turun, dan juga sebaliknya. Sehingga ada kemungkinan pemegang surat berharga akan menderita capital loss atau gain. Namun demikian, surat berharga mendatangkan pendapatan yang berupa bunga, dengan anggapan bahwa masyarakat itu lebih suka resiko, maka mereka akan mau memegang bentuk kekayaan yang resikonya tinggi. Nah, kemudian pada slide pasar uang dan tingkat bunga dijelaskan bahwa permintaan akan uang mempunyai hubungan negatif dengan tingkat bunga. Yang pertama, Keynes menyatakan bahwa masyarakat mempunyai keyakinan adanya suatu tingkat bunga yang normal.
Kemudian yang kedua, penjelasan tersebut menjelaskan adanya hubungan negatif antara tingkat bunga dengan permintaan akan uang kas. Nah, oke, demikianlah untuk materi pertemuan yang keenam mengenai keseimbangan pendapatan nasional yang berkaitan dengan teori Keynes. Kita lanjutkan lagi ke pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.